وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأول قبل كل الأول والآخر بعد كل الآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وإني أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memang sudah menjadi kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah terus dan tidak pernah putus untuk memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Karena kata Allah itu qalilan ma tashkurun, begitu sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk hamba Allah yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kirimkan salam rindu kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama kembali hadir. Kita gunakan nikmat dari Allah untuk beribadah, karena di antara tanda hamba Allah yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda hamba yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, yaitu apabila hamba tersebut Allah mudahkan untuk beribadah. Alhamdulillah kita mudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini, menuju majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tanda bahwa kita termasuk hamba Allah yang diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan haram, salah satu bulan haram yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah, bulan Rajab itu bulan yang keberapa ya dalam kalender Hijriah ya? Ke-8 ya? Ke-7 ya, ke-8 Sya'ban, ke-9 Ramadan. Alhamdulillah ya. Karena bulan ini bulan haram ataupun bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka artinya siapa saja orang yang hidup pada bulan haram yang dimuliakan Allah dan mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan lipat gandakan kebaikannya, Allah lipatkan pahalanya, dan juga Allah berikan bobot ya yang berat bagi timbangan amal kebaikannya. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bersyukur sekali dapat mengisi kehidupan kita pada bulan haram ini dengan bersama-sama duduk di majelis ini. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita ya terhadap kitab Fathul Qarib ya, Fathul Qarib. Untuk itu kita awali dengan bersama bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan surah Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ولرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mencoba membaca satu bab ya, atau nanti kalau waktunya cukup langsung 2 bab saja kita baca, 2 fasal. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada faslun, sebuah fasal fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu, yaitu sebuah bab yang membahas tentang penjelasan tentang perabotan atau sebuah wadah yang haram untuk dipakai dan perabotan ataupun sebuah wadah yang boleh untuk dipakai. Nah, apa pentingnya kita membahas bab ini? Penting, kenapa? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, kita membutuhkan perabotan. Ya, perabotan rumah tangga bermacam-macam. Ya, sehingga dengan mengetahui bab ini, mudah-mudahan kita bisa menghindari apa yang Allah dan Rasulnya haramkan ya, mengenai perabotan ataupun wadah-wadah ya yang haram untuk digunakan ya. Maka kita lanjutkan saja. Wa bada'a bil awwali. Maka Syekh Al-Musannif, pengarang kitab ini, mengawali dengan pembahasan perabotan ataupun wadah-wadah yang haram untuk digunakan. Ya. Faqala, berkatalah Syekh Al-Musannif, pengarang kitab ini, wala yajuzu, dan tidak boleh. Tidak boleh di sini bimakna haram. Dan tidak boleh atau diharamkan atau haram hukumnya fi ghairu daruratin, dalam keadaan yang tidak darurat, li rajulin, baik oleh laki-laki, au imra'atin, ataupun perempuan. Jadi sama saja ya. Apa yang diharamkan? Isti'malu syai'in, yaitu menggunakan sesuatu min awanidz zahabi wal fiddah, min awanidz zahabi wal fiddah, yaitu menggunakan satu perabotan, satu wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan tidak boleh menggunakan perabotan ataupun wadah, sebuah tempat yang terbuat dari emas dan perak. Sedangkan kita tahu berbeda dengan untuk halnya perhiasan, contohnya cincin, gelang, kalung, maka itu diperbolehkan untuk kaum ibu, sedangkan untuk kaum laki-laki itu haram, tak boleh. Jadi aman. Kalau cincin, itu aman itu. Ya, apa namanya ini? Anting atau giwang, itu boleh itu. Ya. Yang tidak boleh itu perabotan, sebuah tempat, ya, yang terbuat dari emas dan perak. La fi aklin wala fi syurbin, tidak boleh untuk digunakan untuk makan dan tidak boleh digunakan untuk minum. Jadi artinya misalnya karena saking kayanya kita menempah perabotan dari emas dan perak, apakah itu piring ataukah gelas
atau cangkir, ya, dari emas dan perak, maka itu haram hukumnya, tak boleh. Wala ghairihima, ataupun bukan untuk makan, bukan untuk minum, atau cuma untuk dipajang saja, itu tak boleh, haram. Tidak. Jadi barangkali nanti ada yang mau bercita-cita bercita-cita membuat perabotan dari emas dan perak, maka segera dibatalkan cita-citanya, ya. Baik, tidak. Jadi artinya baik itu alat itu, piring itu digunakan untuk makan atau tidak, baik gelas yang terbuat dari emas atau perak itu digunakan minum atau tidak, maka dia jatuhnya haram. Nah, apalagi contohnya apa nih? Teko, buat pula dari emas atau perak, atau kuali. Karena saking kayanya ini, kan luar biasa ini, ya. Barangkali kan dapat harta korun, ya kan? Harta korun, kan kita tidak tahu, ya. Maka ini adalah sesuatu yang la yajuz, tidak diperbolehkan, ya. Ya, wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira. Ya, jadi sama halnya ini diharamkan, yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin fil ashah. Jadi dalam pendapat yang paling sahih, baik dipakai atau tidak, ya, atau hanya disimpan atau hanya untuk pajangan, itu jatuh kepada haram, tak boleh. Pertanyaannya, kenapa kok jadi haram, tak boleh? Tidak. Kenapa kira-kira? Karena kalau orang mikir kan, ini kan duit gue, gitu ya. Uang saya, hasil kerja saya, kok tak boleh? Kenapa? Karena dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyampaikan bahwa la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, janganlah kalian minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Dilanjutkan, wala ta'kulu fi sihafihima, dan juga jangan makan di tempat yang terbuat dari keduanya. Alasannya, fa innahuma, karena emas dan perak itu lahum fid dunya, itu diberikan oleh Allah untuk orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, sedangkan bagian kita orang beriman nanti ditunda oleh Allah ketika di akhirat. Itu dia. Jadi piring dari emas, itu bukan sekarang, itu bagian kita nanti di akhirat. Maka artinya kalau kita pakai sekarang, bisa jadi nanti di akhirat kita sudah tidak kebagian lagi. Jadi alasannya kata baginda Rasul, karena itu adalah termasuk ke dalam sikap perbuatan bermewah-mewah, bermegah-megah, atau dalam bahasa Al-Quran disebut at-takatsur, ya. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Mereka bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir, sampai nanti masuk ke dalam kubur, barulah terhenti itu bermegah-megahan. Jadi itu ya, karena kata Rasul itu bukan bagian kita. Nanti bagian kita orang beriman itu akan Allah berikan kelak di akhirat insyaallah. Dalam satu riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, siapa saja yang minum dari tempat yang terbuat dari perak, innama, maka sama halnya dia yujarjiru fi jaufihi nar jahannam, sama halnya dia sedang menenggak atau memasukkan neraka jahanam, api neraka ke dalam perutnya. Itu dia. Jadi sudah ada warning dan ancaman dari baginda Rasul sallallahu
alaihi wasallam. Maka mesti kita hindari. Ya, itulah diantara dalil ataupun alasannya. Wa rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa yahrumu aidan al-ina'u matliyu al-matliyu bi dhahabin aw fiddatin. Ya. In hasula min at-tila'i syai'un bi 'ardihi 'alan nar. Dan juga diharamkan ya, menggunakan satu perabotan ataupun wadah yang disepuh, al-matliyu itu disepuh dengan menggunakan emas dan perak. Kalau disepuh tuh gimana dia? Dicelup gitu ya. Mungkin piring itu ataupun cangkir itu terbuat dari tembaga atau terbuat dari kuningan. Nah, kalau kuningan kan bukan emas. Tapi kok kita sepuh, kita celup dia ke emas dan perak, maka sama hal itu menjadi haram. Nah, itu dia. Gitu ya. Kemudian wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Nah, jadi itu yang haram tadi apa? Berarti perabotan wadah yang terbuat dari emas dan perak atau disepuh dengan emas dan perak. Jadi ini bentuknya bukan hanya perabotan, tetapi wadah apa saja. Mungkin ibu-ibu punya wadah tempat bedak dari emas atau perak, sama tak boleh. Atau tempat celak ya, maka tak boleh. Atau tempat apa saja, pokoknya dia asal berbentuk wadah, nah, maka itu la yajuz, tidak boleh. Nah, itu berarti yang tak boleh yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Nah, ai ghairi dhahabi wal fiddah. Sedangkan perabotan ataupun wadah-wadah yang diperbolehkan untuk dipergunakan yaitu selain itu, artinya sesuatu yang tidak terbuat dari emas dan perak. Nah, jadi apa saja, dari plastik boleh, dari kaca boleh, dari keramik boleh, dari tanah liat boleh, nah, atau kalau perlu dari semen boleh, nah, atau dari logam yang lain boleh, ya, dari apa, aluminium, kemudian dari seng, nah, itu boleh. Ya. Minal awani, ya, an-nafisati kaina yaqut. Nah, dan juga boleh kalau kita mau juga membuat perabotan yang indah-indah, yang bagus-bagus, itu boleh asal jangan pakai emas dan perak. Misalnya kita membuat kaina yaqut, wadah atau tempat dari yakut. Yakut itu apa ya? Barangkali sejenis permata yakut itu ya. Yakut wal marjan. Nah, itu dia. Nah, saya belum pernah lihat itu. Nah, jadi artinya barang berharga ya selain emas dan perak itu diperbolehkan. Ya. Kita lanjutkan wa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yahrumul al-ina'u al-mudabbabu bi dabbati fiddati kabiratin. Nah, dan juga tidak boleh atau diharamkan menggunakan tempat yang ditempel ataupun ditambal dengan emas, ya, dengan perak kabiratin yang besar. Jadi artinya barangkali piring kita walaupun itu hanya ditambal, mungkin piringnya terbuat dari kuningan atau terbuat dari aluminium atau apa sajalah. Kemudian baik itu rusak atau tidak rusak, nah, tapi kita tambah dengan emas, maka itu tetap jatuh ke dalam haram. Nah, kenapa? Karena ada tujuan lizinatin, supaya untuk memperhias, mempercantik, memperindah, tetap jatuh ke dalam haram. Ya. Fa in kanat kabiratan lihajati jaza ma'a karaha. Kecuali
boleh kita menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak kalau di situ ada hajat atau karena keadaan darurat. Daruratnya itu macam seperti apa? Contohnya, barangkali ada satu kondisi, ya, satu kondisi yang memang mengharuskan, ya, mungkin setelah ada penelitian, kalaupun tidak terjadi di zaman sekarang, barangkali di waktu yang akan datang, kok tiba-tiba mungkin ada penyakit lah, ya, ada penyakit misalnya ditemukan. Kemudian kata ahlinya, kata dokter misalnya, ini akan berbahaya. Salah satu cara mencegahnya dengan contoh harus makan, harus minum dengan perabotan gelas piring yang terbuat dari emas dan perak, maka itu boleh, ya. Nah, contohnya kalau tidak ini nanti akan kehilangan anggota badannya, ya. Ya, ada suatu kondisi. Kemudian kalau tidak menggunakan emas dan perak akan kehilangan anggota badan, maka itu diperbolehkan dalam kondisi yang darurat atau karena memang ada hajat, ya. Ya. Fala tukrahu amma dhabatu dzahabi fatahrumu mutlaqan. Nah, jadi kama sahahu An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, kalau satu wadah itu ditambal dengan perak, kalau satu wadah itu ditambal dengan perak tapi kecil tambalannya, maka itu jatuhnya tidak haram, hanya makruh saja. Tetapi kalau ditambalnya dengan emas, baik besar ataupun kecil, maka kata Imam An-Nawawi tetap haramnya mutlak. Ya rahmati Allah Ta'ala. Jadi itu pembahasan tentang perabotan atau sebuah wadah yang boleh digunakan dan yang haram untuk digunakan. Jadi intinya cuma satu kesimpulannya, bahwa barang ataupun perabotan yang haram digunakan cuma satu, yaitu yang terbuat dari emas dan perak. Selain terbuat dari emas dan perak, maka boleh digunakan. Nah, jadi bab ini cuma singkat saja. Jadi mengenai hal ini, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ya, monggo. Ya, baik. Kubah masjid ataupun kaligrafi, bagaimana? Atau hiasan dinding begitu ya. Maka bagi rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dalam ini yang disebutkan adalah ina. Ina artinya wadah yang bisa menampung sesuatu. Kalau kubah itu bukan ina, bukan wadah dia. Ya, bukan wadah dia. Ya, jadi yang disebut di sini adalah ina. Perabotan yang bisa menampung sesuatu. Jadi misalnya ini gelas, bisa menampung sesuatu, bisa dijadikan untuk menyimpan sesuatu. Itu dia. Kemudian kuali, itu bisa tuh. Kemudian apa lagi itu ya? Itu tadi tempat bedak, walaupun segini tempat bedaknya, ya. Atau tempat lipstik, atau tempat celak, itu haram. Tapi selain itu, ya, kalau dia bentuknya bukan ina, kalau disini kan ina itu artinya wadah, maka terhindar dari keharamannya. Tidak. Boleh saja barangkali besok ada yang mau nyumbang kaligrafi, ya kan, atau ornamen pakai emas. Ya, wallahu a'lam. Jadi berdasarkan penjelasan ini, berdasarkan dari riwayat tadi yang disampaikan hadis Nabi juga, maka disebutnya ina. Ina itu sebuah wadah, sebuah tempat. Itu dia kurang lebih, wallahu a'lam.
Ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Faslun fi isti'mali alatis siwaki. Kita lanjutkan kepada fasal atau bab, yaitu tentang penggunaan alat siwak. Siwak. Tahu siwak Bapak Ibu? Apa siwak? Ya. Ya, kita lanjutkan. Ya. Apa itu siwak nanti akan dibahas di sini insyaallah. Wa huwa min sunanil wudu. Bahwa siwak itu adalah salah satu kesunnahan atau salah satu bentuk sunnah dari wudu. Nah, itu dia. Lalu apa yang disebut dengan siwak? Siwak itu ya, wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaku bihi ya, min araqi wa nahwi. Jadi siwak itu Bapak Ibu itu ada dua makna. Pekerjaannya disebut siwak juga, alatnya disebut siwak juga. Nah, kalau bahasa kita sekarang itu membersihkan mulut atau gosok gigi. Nah, itu dia, ya. Jadi kegiatan menggosok gigi itu disebut dengan siwak. Alat yang digunakan juga disebut dengan siwak. Nah, maka siwak itu dua maknanya. Bisa kegiatannya atau alatnya. Nah, tetapi kalau di sini disebutkan bahwa yaitu ya sebuah alat atau sebuah kegiatan yang menggunakan min arok, yaitu arok itu sebuah satu jenis kayu arok namanya. Mungkin Bapak Ibu kalau haji umroh atau ada saudara yang haji dan umroh itu biasanya tidak oleh-olehnya itu batang sebesar-besar jari inilah yang disebut dengan kayu siwak atau miswak orang nyebutnya ya. Nah, tidak. Itu namanya jenisnya arok namanya. Arok. Kayu arok. Ya. Kemudian apakah siwak itu hanya yang kayu itu saja? Nah, jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan bersiwak itu sesuatu pekerjaan itu dianggap termasuk kategori siwak kalau dia menggunakan alat yang memenuhi standar siwak. Apa standar siwak itu? Yaitu dia agak kasar. Agak kasar, artinya dia bertekstur, ada teksturnya. Jadi kalau kita pakai alat kayu siwak itu, nah biasanya ujungnya itu kan agak ditumbuk dulu atau dicuci dulu biar agak halus. Nah, kemudian nanti akan ada tekstur kasar kan begitu. Maka dalam kondisi zaman sekarang, nah, itu sudah dimodifikasi berbagai macam bentuknya. Ada sikat gigi. Maka sikat gigi kita itu sudah termasuk ke dalam siwak. Atau ya misalnya kalau kita ini nggak mungkin kita bawa kemana-mana buat sikat gigi misalnya. Apa gigi yang bisa digunakan? Apa saja yang penting? Kain kalau kita gunakan ya untuk membersihkan mulut, membersihkan gigi, maka ini sudah termasuk kategori siwak kalau kita gunakan. Atau tisu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah lihat kalau orang-orang sebelum sholat ya ada yang bawa kayu, memang kayu siwak ya, atau tisu. Nah, kalau dosen kami dulu itu biasa selalu ada tisu tuh sebelum sholat pasti digosok dulu pakai tisu giginya itu untuk mengambil kesunahan. Jadi siwak. Atau apalagi bahkan jari kita ini kan jari bertekstur, maka kalau ketika kita berwudu kita gosok-gosok begini, itu sudah termasuk ke dalam siwak. Jadi artinya Bapak Ibu, apa saja yang bisa digunakan dengan syarat dia bertekstur atau ada sedikit kasar, maka itu bisa digunakan sebagai alat untuk bersiwak. Nah, tidak. Jadi sekali lagi bahwa siwak itu adalah min sunanil wudu, adalah bagian dari sunnahnya berwudu. Ya.
Lanjutkan, wasiwaku mustahabbun fi kulli hal. Bersiwak itu Bapak Ibu, membersihkan mulut kita, menggosok gigi kita itu dianjurkan, sangat disunnahkan fi kulli halin, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Misalnya sekarang kita sedang duduk-duduk sambil begini-begini, boleh nggak? Boleh. Artinya mustahab. Artinya Bapak Ibu, kalau kita niatkan itu gosok-gosok gigi itu untuk bersiwak, ya, maka itu ada pahala sunnahnya. Ada pahala sunnahnya. Jadi sebenarnya tergantung kepada niatnya. Jadi Bapak Ibu, mandi saja kalau kita gosok gigi, bagaimana biar gosok gigi itu ada pahalanya? Niat, berniat bersiwak, ya, mengikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siwak itu sangat dianjurkan dilakukan dalam setiap keadaan kondisi. Wala yukrahu tanzihan, dan hukumnya itu tidak makruh illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, dan ini pun khusus lis-shaimi, bagi orang yang shaum atau puasa. Jadi Bapak Ibu, kalau orang puasa itu bolehkah dia bersiwak? Boleh. Gosok gigi boleh. Sampai kapan waktunya? Sebelum waktu zuhur. Nah, zawal berarti sudah masuk zuhur. Sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat atau sebelum masuk waktu zuhur, maka masih boleh untuk bersiwak, gosok gigi. Ya, bergosok gigi. Nah, jadi yang diperbolehkan itu siwaknya gosok gigi. Masalah pakai Pepsodent, nggak boleh nyebut merek ya. Ya, pakai odol atau pakai apa ya, pasta gigi. Nah, itu kalau kita meragukan mending ditinggalkan. Gosok gigi pakai sikatnya aja gitu ya. Ya. Apakah boleh pakai itu? Boleh aja sebenarnya. Tidak sampai kepada haram. Jadi bersiwak itu hukumnya yang asalnya sunnah dapat menjadi makruh ketika bagi orang yang berpuasa ketika waktunya sudah masuk ke dalam waktu zuhur. Nah, jadi sebelum waktu zuhur hukumnya masih mustahab, masih dianjurkan. Nah, maka kalau sudah lewat waktu atau masuk waktu zuhur, maka itu sudah makruh lagi hukumnya. Ya. Nah, kemudian makruh itu apa? Yaitu kalau kita mengerjakan itu kita tidak berdosa, tetapi kalau kita meninggalkan justru berpahala. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke zuhur, misalnya kita besok puasa, ya, kok habis sahur tadi kita belum sempat gosok gigi, sikat gigi, kemudian habis sholat subuh langsung kok tertidur setelah membaca beberapa halaman Quran, tidurnya bangun-bangun sudah mau zuhur. Gimana caranya? Apakah kita gosok gigi atau tidak? Tidak. Maka kalau sudah masuk waktu zuhur jatuh kepada makruh. Mana tadi ya? Oke. Ya. Illa ba'da zawali lis-shaimi fardhun aw naflan. Baik itu puasanya puasa wajib atau puasa sunnah, sama statusnya, maka dia makruh kalau bersiwak setelah masuk waktu zuhur. Wa tazulul karaha bi ghurubisy syamsi. Dan kemakruhan bersiwak itu menjadi hilang atau balik lagi dia menjadi sunnah hukumnya ketika tenggelamnya matahari. Berarti kalau sudah maghrib, itu balik lagi hukumnya menjadi sunnah, menjadi mustahab, dia sangat dianjurkan. Berarti yang makruh itu berarti dari masuk waktu zuhur sampai menjelang maghrib. Itu waktu itu dimakruhkan untuk bersiwak. Waqtaron Nawawi adamul karahah mutlaqan.
Ya. Tapi kalau kata Imam An-Nawawi, ya, baik sedang puasa itu tidak makruh kata Imam Nawawi. Nah, meskipun sudah masuk ke dalam waktu zuhur. Ya. Wa huwa atau ayu as-siwaku, yaitu bersiwak itu sangat dianjurkan fi thalathati mawadhi'a. Ya. Asyaddu istihbaban. Ada 3 kondisi yang sangat dianjurkan kita untuk bersiwak, ya, atau menggosok gigi. Ya. Min ghairiha ahaduha, yang pertama, inda taghayyuril fammi min azmin. Ketika kondisi mulut ini berubah. Ketika kondisi bau mulutnya berubah, min azmin, karena azmin. Azmin ini kata sebagian ulama yaitu karena terlalu banyak diam, atau azmin ini juga dimaknai dengan tidak makan. Tidak. Jadi azmin ini ada 2, karena diam atau karena makan. Intinya azmin itu karena menutup mulut. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau kita terlalu banyak menutup mulut, lama tidak makan, lama tidak berbicara, itu akan menyebabkan kondisi mulut ini akan berubah. Mungkin dia agak asam, ya. Maka dalam kondisi itu sangat dianjurkan untuk bersiwak atau gosok gigi. Ya. Qila huwa sukutun tawilun. Jadi azmin itu adalah diam, tidak berbicara dalam waktu yang lama, atau waqila huwa tarkul akli, atau tidak makan. Itu sudah dijelaskan. Qala wa ghairihi liyashmulu taghayyurul fami bi ghairil azmin ka akli dhi rihin karihin min thawmin wa baslin wa ghairihima. Itu dia. Atau karena kondisi bau berubah karena mengkonsumsi atau memakan satu makanan, ya, satu makanan yang zirihin karihin, yang mengandung bau yang kurang sedap. Contohnya di sini min faumin, contohnya bawang putih, au basolin wa basolin, bawang merah. Makan bawang putih, bawang merah. Kalau di tempat kita apa? Enggak boleh. Jariang. Jariang wal pete wal kawan-kawannya, wa akhwatuha dan kawan-kawannya. Atau apa saja, durian. Alsa. Iya. Karena sekarang sedang musim durian kan? Mungkin makan durian ya. Maka dalam kondisi mulut yang berubah baunya, maka dianjurkan untuk bersiwak. Wathani, kemudian yang kedua, indal qiyami au istiqadhi minan naumi, yaitu ketika terjaga dari atau bangun tidur. Ketika bangun tidur sangat dianjurkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena pasti ketika bangun tidur kondisi mulut itu pasti akan sangat berubah. Ya, karena kita diam, menutup mulut, tidak berbicara, tidak makan ketika tidur dalam waktu yang cukup lama. Misalnya kalau kita tidur jam 10 sampai jam setengah 5 misalnya, berarti kan artinya ada sekian jam kita tidak berbicara, tidak membuka mulut, tidak makan. Maka dalam kondisi itu pasti mulut akan berubah kondisi baunya. Ya. Kemudian watsalitsu, kemudian yang ketiga, indal qiyami ila shalah, ketika akan menunaikan salat. Ya, fardhon au naflan. Baik itu salat fardhu ataupun salat sunnah, maka sangat dianjurkan sekali. Maka kalau kita lihat ahbab-ahbab, ya, saudara-saudara kita itu ada yang memang mengantongi itu. Jadi, dan ini Bapak Ibu, ya, ada juga sebagian orang yang berkomentar ketika melihat ada orang sebelum sholat kok gini-gini ya pakai siwak gitu.
kemudian dikantongi lagi. Ih, kok jorok ya? Gitu dia. Ada, saya pernah mendengar begitu. Pernah ada yang berkomentar seperti, ih, kok jorok kali gitu. Ya, barangkali karena tidak tahu, ya, maka kita kasih tahu. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti mungkin melihat saudara-saudara kita ada yang begitu, jadi jangan kita pandang dengan pandangan yang tak baik atau negatif. Justru itu adalah saudara-saudara kita, orang-orang yang ingin mencoba menegakkan atau mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum sholat itu sangat dianjurkan. Maka ketika berwudu itu bukan cuman madmadah, bukan cuman kumur-kumur, tetapi juga dianjurkan untuk digosok-gosok mulutnya itu. Ya. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathah al-madhkurah mimma huwa madhkurun fi mutawwalati. Dan juga ada kondisi-kondisi lain selain 3 hal tadi, selain ketika bau mulut berubah, baik karena makanan atau karena kelamaan kita diam, atau karena bangun tidur, atau akan sholat. Jadi ada kondisi lain juga yang sangat dianjurkan. Dalam kitab-kitab lain itu disebutkan, misalnya qiraatil Quran, ya, ketika akan membaca Al-Quran. Jadi apalagi akan baca Quran atau akan sholat, ini sangat dianjurkan. Karena kata baginda Rasul apa? Innal malaikata yata'adza. Malaikat itu Bapak Ibu, itu tersiksa. Malaikat itu, kalau kita sholat itu, kita sedang diliputi malaikat. Tetapi kata Rasul, malaikat itu akan tersiksa. Kenapa? Dengan bau mulut orang yang sedang sholat, kalau tidak dibersihkan sebelum sholat. Yang seharusnya malaikat mengaminkan doa kita, gara-gara kita bawang, ya, bau, itu nggak jadi diaminkan. Tidak. Jadi kalau malaikat saja kabur, dan ini sebenarnya untuk menjaga kekhusyuan juga kan, kekhusyuan. Apalagi kalau kita sedang sholat berjamaah, berdamping-dampingan, ya, jangan sampai kita merapatkan shaf, dilengketkan kaki, dilengketkan bahu, ya, tiba-tiba entah dia bacanya betulan juga, Bismillahirrahmanirrahim, dengan agak sedikit berbisik, kemudian menggunakan energi hembusan nafas yang cukup kuat, maka itu akan ngefek juga kadang-kadang. Karena Bapak Ibu, mohon maaf, kondisi kita, mulut kita itu berbeda-beda. Ya, kondisi mulut itu berbeda-beda. Ya, ada yang memang bawaannya itu enggak terlalu bau, ada yang memang bawaannya itu bau. Jadi mesti dihindari, ya. Maka itu sangat penting kumur-kumur ketika berwudu itu dengan yang betul-betul kumur-kumur, madmadah. Jadi digoncang-goncangkan di dalam mulut itu air itu, sehingga kotoran, kemudian aroma yang tidak sedap itu juga ikut keluar, ya. Begitu juga qiraatil Quran, baca Quran juga sangat dianjurkan bersiwak, membersihkan mulut. Atau wasfiraril asnan, atau ketika kondisi gigi mulai menguning, ya, atau kondisi gigi sedang sudah mulai menguning, maka sangat dianjurkan untuk bersiwak. Itu dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wayusanu, kemudian sangat disunnahkan ayyan wiya bisiwaki sunnah. Ini dia, untuk berniat siwak sunnah. Dia. Supaya apa? Supaya ada bobot pahalanya. Jadi sebelum gosok gigi, jangan lupa dilintaskan dalam hati, niat gosok gigi karena Allah Ta'ala. Gitu ya. Niat gosok gigi karena Allah Ta'ala. Ketika wudhu atau ketika sedang apa saja, maka kalau kita mau bersiwak jangan lupa niat, ya. Wa ayyastaku biyaminihi wa yabda'u bil janibi. Lalu bagaimana caranya bersiwak? Yaitu memegang alat siwak dengan tangan kanan. Itu dia. Jadi adabnya itu megang siwak pakai tangan kanan.
Lalu bagaimana dengan yang kidal? Dengan yang kidal diusahakan pakai tangan kanan. Tetap diusahakan pakai tangan kanan. Ya. Pakai tangan kanan. Wa yabda'u bil janibil ayman. Kemudian dimulai dengan menggosok giginya di sebelah kanan, yang sebelah kanan. Berarti yang mana? Yang sini. Jadi, kalau kita bisa gimana? Ke kiri kan? Karena megangnya kanan maka didorong ke kiri itu biasanya nih, biasanya. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau ikut sunnahnya megang tangan kanan berarti gini kita. Ke sebelah kanan. Ya. Bijanibil ayman min fammihi, sebelah kanan dari gigi dari mulutnya, berarti di sebelah sini ya. Wa ayyumirrahu ala saqfi halqihi. Kemudian dari sebelah kanan baru mulai terus ke sebelah kiri, dilanjutkan ala saqfi halqihi imraran latifan, dilanjutkan ke arah langit-langit, langit-langit mulut, ya, dengan secara terus menerus latifan. Nah, ini di apa ya? Ditegaskan latifan, dengan lembut, tidak boleh. Bahkan ini dulu waktu zaman masih kecil-kecil itu, ya, ada persepsi yang salah. Jadi saya terutama ya, kalau gosok gigi dianggap bersih kalau berdarah. Oh berarti bersih nih gosok giginya. Kenapa? Logikanya ketika masih kecil itu, oh berarti kuman-kumannya mati nih, maka dia berdarah. Jadi ada logika seperti itu, ya. Nah, jadi ternyata itu salah, ya. Yang benar adalah dengan latifan, dengan lembut, pelan-pelan saja. Wa ala karasi adrasihi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan ke geraham. Nah, jadi sebelah kanan, lanjut sebelah kiri, kemudian baru ke langit-langit, baru ke arah geraham. Geraham bawah, geraham atas. Itu dia. Jadi rahmati Allah Taala. Jadi seperti itu karena siwak ini adalah salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat Rasul pernah bersabda, kalaulah tidak menyusahkan umatku, pasti akan aku wajibkan bagi mereka bersiwak setiap sebelum sholat. Nah, itu ya. Jadi artinya bersiwak ini sunnahnya derajatnya tinggi. Kenapa? Karena Rasul berpikir, ini kalau Rasul ingin mewajibkan siwak setiap sebelum sholat. Tetapi kalau diwajibkan akan menyusahkan. Jadi Rasul itu sayang sama kita. Jadi hanya derajatnya sampai sunnah saja, mustahab, sangat dianjurkan. Jadi warahmatullahi taala. Jadi itu pembahasan kita untuk hari ini, yaitu barang perabotan wadah yang haram digunakan dan yang boleh. Kemudian yang kedua yaitu bab membahas tentang menggunakan alat siwak. Mengenai hal ini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Udah mau isya ya? Ya, ada isya. Ada? Kalau tidak ada, barangkali itu saja. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah panjang umur sehat badan. Kita akan lanjutkan. Dan barangkali pada pertemuan akan datang kita akan skip urutannya. Kita masuk ke bab puasa aja langsung. Tidak. Mengingat kondisi. Ya kan gitu. Kayaknya akan ada lebih banyak manfaatnya nanti, mudah-mudahan. Nanti setelah itu baru kita balik lagi ke urutan insyaallah. Barangkali itu wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ansur al-ikhwan al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran 'aziza وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ربنا
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari hamba Allah yang dhaif ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.